Ya, pemirsa, kita masih membahas bagaimana PSSI saat ini bersama Bang Maruf masih tadi sempat mengatakan bahwa sistem di daerah ini ada yang tidak jalan, ada yang tidak kelar. Apakah ini memang harus dimulai perbaikan PSSI ini dimulai dari daerah kemudian baru bisa selesai di pusat? Saya mengatakan harusnya ketika bicara perbaikan adalah bersama-sama. Jangan sampai Asprof itu ada sindiran bahwa Asprof itu mereka aktif kegiatan hanya menjelang kongres. Jadi sepertinya kongres itu menjadi proyek dalam tanda kutip. Jangan sampai seperti itu. Nyatanya proyek nggak? Lah, nyatanya ketika mereka ada kongres selalu ada bicara KLB, dan ketika bicara KLB itu kan selalu akan bicara soal pemilihan. Nah, bicara pemilihan orang per orang, kalau ada persaingan rivalitas antara sekian kubu, ada satu ABC. Mungkin nggak sih kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini hanya sekedar pemilihan, hanya milih, hanya bicara janji-janji, mungkin nggak sih? Kan ya. Sulit untuk tidak negatif sulit untuk thinking, tidak negatif thinking. Nah, jadi jangan sampai kemudian Asprof itu atau di level kabupaten, provinsi itu hanya bekerja ketika ada kongres. Nah, itu jangan sampai terjadi, sampai kemudian Asprof itu juga harus bekerja. Mereka memutar kompetisi amatir, memutar kompetisi junior. Mereka juga harus menggerakkan elemen sepak bola di mereka untuk kemudian bagaimana mereka punya pelatih-pelatih yang bagus. Mantan pemain dikelola, diberi pelatihan, bagaimana ada kursus lesson D, kursus lesson C, kan itu sangat penting. Kemudian mereka bagaimana itu belum ada ya? Ada tapi tidak banyak. Ada tidak banyak. Tadi saya sempat mengatakan Fahri Husaini ketika dia meminta bahkan di level DKI Jakarta. Ketika Fahri Husaini ingin mendapatkan pemain di level U16, dia meminta tolong kepada asosiasi provinsi untuk menggelar seperti kompetisi, mengumpulkan pemain-pemain muda. Jakarta adalah termasuk yang terakhir untuk bisa menggelar itu. Arti kita membayangkan berarti kan mereka susah untuk bisa menggelar sebuah kompetisi level junior. Kita bicara soal kita ingin memetik timnas yang bagus, tetapi kan tidak mungkin kita taruh kalau kemudian itu timnas adalah buahnya. Kita ingin mendapatkan buah yang bagus, tidak busuk dan sebagainya. Yang harus kita rawat apa? Akarnya, pohonnya, daunnya. Akar siapa? Ya di level U16. Itu artinya sebenarnya sistemnya sudah jalan, sudah baik, tapi orang-orangnya nggak baik ya? Mungkin tidak semuanya. Pasti ada orang yang punya dedikasi. Pasti ada yang punya keinginan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, mengembangkan PSSI menjadi sebuah olahraga yang profesional. Tetapi mungkin ada juga yang memang hanya sekedar untuk numpang, dalam tanda kutip sampai menumpang hidup, kan jangan sampai seperti itu. Sempat juga ada keluhan juga di level beberapa swasta yang mereka menggelar turnamen di level junior pun sampai ketika mereka berurusan dengan federasi mereka kadang sampai menyerah. Kenapa? Karena kadang federasi itu ketika penyelenggara itu butuh wasit, butuh lapangan, selalu bilang hanya birokrasinya terlalu panjang, terlalu rumit ya. Terlalu rumit dan kadang tidak transparan. Kita membayangkan sampai ada keluhan seperti itu pun agak susah. Jadi misalnya saya butuh wasit, saya butuh asisten wasit, saya butuh pengawas pertandingan. Dananya berapa? Tiba-tiba misalnya asosiasi provinsi menyebut 50 juta. Buat apa? Tidak disebutkan. Padahal kalau mau bicara ke pihak ketiga, kan harus disebutkan detail ini buat wasit sekian. Nah, itu kan bagian dari transparansi. Nah, hal-hal seperti itu ketika tidak bisa dilakukan di level bawah, bagaimana kemudian kita mengharapkan itu kemudian sampai bertular positif ke level atas? Apakah mungkin nantinya atau perlukah dari PSSI itu ada whistleblower di tingkat daerah mungkin untuk bisa memberitahu sesuatu yang terjadi apapun di dalam PSSI? Kalau kita lihat dalam kasus pengungkapan pengaturan skor, itu kan memang justru di level klub Liga 3. Nah, klub Liga 3. Iya, jadi artinya bahwa itu sudah ada inisiatif untuk kemudian dia mengungkapkan saya ditawari untuk saya harus membayar sekian untuk supaya menjadi tuan rumah. Saya harus membayar sekian untuk bisa meraih kemenangan. Saya harus membayar sekian untuk kemudian bisa ini. Bahkan di level timnas pun atau ada mungkin itu terjadi karena di posisi yang dirugikan begitu Liga. Bisa jadi, kan bisa jadi ada dua hal ketika dia mau kan dia bisa terlibat langsung, bisa tidak terlibat tidak langsung juga. Tetapi kalau ada transaksi berarti kan dia terlibat langsung. Berarti dia mungkin menganggap itu sesuatu yang wajar. Nah, persoalannya adalah, yang bahaya ya? Nah itu yang bahaya kan, dan memang kadang ada suara-suara bahwa di kompetisi kita semua kadang harus ditentukan dengan nominal dan sebagainya. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi mindset ini harus diubah. Jangan sampai kemudian ada uang-uang yang tidak jelas yang kemudian justru bisa menentukan hasil akhir dalam sebuah pertandingan, termasuk juga hasil akhir ketika menentukan tuan rumah dan ketua anggota Exco PSSI. Baik, tadi sudah bagaimana sistem daerah harus dijalankan secara maksimal, apalagi yang harus dilakukan PSSI ke depannya, terutama adalah orang-orang yang ada di dalam itu. Harapan saya adalah mereka para pemilik suara itu pilihlah orang yang memang punya dedikasi untuk bisa mengembangkan sepak bola. Jangan memilih orang yang kemudian itu menawarkan sesuatu yang mungkin besar saat kongres, tetapi justru dia juga ingin mendapatkan hasil yang lebih besar lagi dengan berada di federasi. Jadi pilih orang karena
baik tidaknya PSSI itu sangat tergantung pada mereka yang memilih orang-orangnya. Jadi orang-orang bagaimana voter tahu seseorang yang mereka pilih adalah orang yang berdedikasi, Bang? Percayalah bahwa sepak bola itu bukan dunia yang luas. Sepak bola itu dunia yang sempit. Saya sejak menjadi reporter masih di daerah, orang yang bergelut di sepak bola itu tidak jauh dari nama-nama itu. Artinya bahwa kita harusnya masyarakat sudah tahu track record dari orang yang dipilih. Pemilik suara itu harusnya sudah tahu. Misalnya Pak Johran Ling Eng yang sekarang kemarin itu terkena Satgas itu. Ketika saya menjadi wartawan di Semarang, Pak Johar itu sudah terlibat dalam sepak bola. Saya sudah pindah ke Jakarta beberapa belasan tahun. Pak Johar masih di PSSI. Artinya bahwa dalam sepak bola itu bukan dunia yang bukan dunia yang luas, tapi luas, itu sempit dan orang-orangnya pasti sudah kenal. Jadi menurut saya sangat aneh kalau kemudian orang-orang yang berada di lingkungan sepak bola itu, football family itu tidak tahu track record dari masing-masing. Bang Maruf, artinya selama ini voters memilih seseorang yang cenderung punya modal dibandingkan punya dedikasi ya? Ya, bisa begitu. Menurut saya bisa saja kemungkinan begitu, dan itu yang menurut saya agak mengkhawatirkan juga. Jadi sekarang itu saya mementionnya adalah kalau asosiasi provinsi, kalau semua ingin sepak bola bagus, maka pilihlah orang-orang yang bagus. Orang yang tarung misalnya dianggap tidak berhasil, sudah bertahun-tahun di PSSI tidak berhasil. Ya jangan dipilih lagi apapun iming-imingnya. Jangan kemudian dipilih jangan lagi. Jangan gampang tergoda ya. Jangan gampang tergoda. Terus tiba-tiba nanti 2 tahun lagi teriak lagi ke LB, teriak lagi ganti ketua umum PSSI. Kan repot. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Benar, nanti jadinya seperti tragedi Ken Arok. Selalu ada bunuhan sampai 7 turunan. Sekarang baru 4 periode kepengurusan berarti. Masih ada 3 kalau mau cerita Ken Arok. Bang Maruf, kita tunggu ya bagaimana perjalanan PSSI ini. Semoga lebih baik ke depannya. Pemirsa, sejumlah informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Jurnal Pagi.